Yesus. Tuhanmu ada berapa? Allahmu ada berapa? Ajaran Yesus itu tidak membenci Tuhan agama yang Maha lain. Esa. Sama dengan Yesus berarti. Yesus mengajarkan sama. Benci. Jadi Markus Coba ini yang bukan ayat buat Kristen ya? Kasihlah Bukan. sama dia seperti dirimu sendiri. Coba kita tanya Kristen. Kristen, siapa Tuhanmu? Yesus. Bapak dong. siapa? Tuhan. Bapak, Roh Kudus siapa? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Nah itu kan kalian penghujat. Jadi Itu saya bilang. Kristen ini penghujat antikristus. Kristen ini penghujat dan antikristus. Dan Roh Kudus. Nah ini ada 3 kan? Ya itu antikristus 3. kalian. 3 dia. Percaya sama Tuhan Yesus. 3 Kalau dia. tidak percaya Dia ngaku sama barusan dia bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi antikristus Padahal itu di sini- orang yang tidak Padahal ya betul percaya kata kepada Yesus. Siapa Tuhan ini? Hai Mengajarkan Bani Yesus Israel. tidak percaya kepada Dengarkanlah. Yesus namanya Tuhan Allah kita, menghujat. Tuhan Hanya. itu Esa. Esa itu bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di mana Yesus mengajarkan gitu? Bidat Karena- antikristus kalian. Karena kamu tidak mengerti tentang kekristenan. Lalu murid-muridnya murid-muridnya menjawab, tepat sekali guru, benar katamu, bahwa dia Esa, Bapa itu Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, tidak ada Roh Kudus, tidak ada anak, tetapi hanya dia bilang. Kristen tidak mau terima ajaran Yesus, anti dia, harus ada Roh Kudus. Harus ada Roh Kudus, harus ada anak. Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya bang, analoginya Jadi tidak ada analoginya kayak permusuhan, becak lah bang. Karena Iya kayak beca, masa Tuhan kayak beca? Hanya satu comot. Ya itu mengakui memang Tuhan itu Yesus mengajarkan Sampai bingung dia. dalam hatimu. Coba baca di sini. Coba kamu baca, bisa baca nggak ini? Baca coba. Ya. Takut nggak bisa, kamu baca dia takut. Dia baru tahu sekarang. Apa Kaget itu? ya. Baru tanya dia. Mana dia di pasal berapa? Di mana di Markus? Nah ini aja dia tidak tahu ayatnya. Bagaimana dia beriman? Ya. Bukan dia bukan Kristen. Bang. Makanya. Inilah Amar ini. Tuhan Allahmu. Bukan Kristen. Nah, kan yang ditulis apa, yang dibaca apa? Ya di mana ayatnya? Nyamar Jangan dia, cuma Bang. comot Bukan Kristen. kata-katanya doang. Mana Baca ayatnya? saja di depan, Mana baca ini. pasalnya? Saya nggak mau baca kalau nggak ada pasalnya. Berarti dia nggak tahu Mana memang. pasalnya? Orang Mana lainnya pasalnya? tahu ini. Mana data? Orang Data Islam aja pasalnya tahu mana? ini. Kita tanya Mana orang Islam datanya? tahu ini. Nah, orang Islam cuma comot-comot ayat. Dia nggak mau baca satu perikop. Sekarang kamu baca ini, coba. Baca satu perikop, Pak. Kalau baca satu ayat itu Bapak tersesat. Apa perikop itu apa? Bapak itu tersesat. Nah, Perikop itu apa? nggak tahu. Masa orang berapa nggak tahu? Perikop itu apa coba? Artinya apa Loh, perikop? perikop apa? Bapak berarti nggak Nggak tahu dia. tahu. Bukan Ya, Kristen dia perikop bang. apa? Nyamar ya bang. Baca. Oh ini sebentar, Bang. Host. Nyamar ini. Host dicek dulu nih nyamar mungkin. Host bukan Kristen, host. Loh, Nyamar ini. bilang Coba kalau dites kalian dulu, itu Bang. antikristus. Yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan itu antikristus. Astaga. Palsu. Bapak lihat di 1 Petrus. Oke, Bapak 1 Petrus baca. Oke, saya baca ya. Dia bilang yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, dia bilang antikristus. Coba kita buktikan ya. Bukan. Di 1 Petrus, coba. Sabar Baca 1 dulu. Petrus 2. Dia bilang yang Baca tidak 1 percaya Petrus. yang tidak percaya Baca 1 Yesus adalah Petrus. Tuhan, dia bilang antikristus. Oke, sebentar. Baca 1 Petrus. Ya namanya kan dibilangin anti, berarti tidak mau kan? Iya, sebentar. Tidak mengakui Yesus itu anti. Tadi kau mengatakan Tadi kau mengatakan yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan adalah antikristus. Kita lihat cek di sini. Baca dulu. Coba baca nih. Baca dulu. Iya, baca. Petrus. Petrus. Baca. Ini antikristus ini, coba baca. Baca dulu 2 Petrus. Enggak berani baca dia. Baca dulu 2 Petrus. Coba baca dulu 2 Petrus. Yang tidak percaya Yesus Tuhan antikristus. Baca dulu ya, 2 Kita Petrus. baca ya. Saya baca antikristus ini ya.
Nih, Baca dulu sebab itu. banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak percaya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. Kristen antikristus. Ke bawah. Baca lagi ke bawah. Ini baca, kenapa nggak mau baca? Baca lagi ke bawahnya. Kau bilang tadi yang tidak percaya Yesus sebagai Baca Tuhan lagi. antikristus. Baca Padahal lagi di yang ke sini bawahnya. yang tidak Baca percaya yang ke Yesus bawahnya. sebagai manusia ini Baca antikristus. dalam satu perikop. Dirubah lagi. Dulu Oten dalam botol. satu perikop, Pak. Jangan tersesat. Jadi Oten ini botol ya. Itu dalam satu Manusia perikop. dibilang Betul. Tuhan. Baca Manusia dulu bilang dalam Tuhan. perikop. Di sini baca coba, berani nggak baca? Baca dulu dalam satu perikop. Takut. Kemudian takut baca satu perikop, jangan Apa cuma tuh satu perikop? ayat. Apa tuh Kalau perikop? satu ayat itu Apa tuh tersesat. perikop? Apa tuh perikop? Itu satu pasal, Pak. Kalau nggak Ada masalah botol. Botol nggak tahu pasal. kalau perikop itu di atasnya judulnya. Dia nggak tahu. Baca tuh judulnya apa. Oke, saya ajari dulu ya. Baca, terus baca satu pasalnya. Jadi teman-teman, Jangan cuma satu ayat. jadi Kristen ini kita memang Satu perikop itu saya yang ajari bisa dulu ya. dalam satu Saya ajari dulu perikop itu apa di ya. bawah ya. Ya. Jadi Jadi- saya ajari dulu teman-teman perikop ini, teman-teman tahan dulu. Jadi perikop ini adalah judul paragraf. Bukan judul pasal. Judul paragraf. Paragraf ini terdiri dari beberapa ayat. Makanya satu pasal itu banyak perikop. Perikop itu bukan judul pasal. Betul. Makanya satu pasal itu, contohnya 1 Yohanes 1 pasalnya banyak perikop-perikop. Jadi perikop itu bukan judul pasal, tetapi perikop itu judul paragraf. Gampang kok. Dan guru-guru palsu. Dia lari ke guru. Nabi palsu. Sekarang lari lagi. Datang tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, ini di Mereka sini. akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membingungkan. Nah, ini Kristen ini. Nah, bahkan mereka akan mengangkat penguasanya. Apa itu? Kristen. Mereka kalian. Kristen. Lah. Lihat sebab banyak penyesat dan telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nih, Itu mereka adalah si dikuasai penyesat oleh ngaku. antikristus. Karena mereka Kristen. jalan kebenaran akan Yes. dihujat. Kristen Itu jalan mengatakan kebenaran Yesus dihujat. adalah Kemudian, Tuhan. Yesus banyak Kristus. orang akan Makanya mengikuti Kristen cara ini mereka yang antikristus. menguasai hawa nafsu. Berarti Kristen ini Dan antikristus. mereka- Karena apa? karena Kristen mereka mengatakan jalan bahwa Yesus kebenaran adalah Tuhan. dihujat. Padahal di sini Jalan yang kebenaran- mengatakan Yesus Tuhan adalah antikristus. Gampang kok ini. Yang mengatakan Yesus Tuhan adalah si penyesat dan antikristus. Ini data. Baca 2 Yohanes, dibaca tulis, catat. Ini antikristus, ada tulisannya, lihat. Antikristus, penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat antikristus. Yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, antikristus. Kristen. Yes, Kristen tidak mengakui Yesus ini manusia, dia bilang Tuhan. Ini antikristus, penyesat. Makanya Islam itu membantu kalian jangan tersesat. Yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia itu si penyesat dan antikristus. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu si penyesat, antikristus. Baca 2 Yohanes 1 nomor 17, gampang. Mencret. Oke, udah capek ya. Saya izin dulu, geser dulu, saya turun dulu ya, Bang ini. Bang ini aku mau diajak. Ya, siap. Ya. Ya, aku turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Erwin monitor. Wah, kabur. Wah, turun.
Ya silakan buat sobat-sobat Ikhwan Fillah untuk bantu tab-tabnya ya. Ustadz, izin turun dulu Iya. baterainya habis. Oke, siap, udah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Ikhwan Fillah untuk bantu tab-tabnya, dan buat teman-teman Kristen silakan yang mau berdiskusi silakan ajukan multi ya, silakan. Aduh, saya lagi rame ini anak. Ya, kamu Hidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Oh, iya. tadi kan nih kepencet nih lagi tap-tap layar, nah itu. Siap. Wah, Masya Allah. Terima kasih atas supportnya ya. Terima kasih abangku. Ya. Iya, sama-sama. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan selalu buat yang support ya. Amin. Komal-komal muslim yang sedang guru kita yang sedang memberikan satu kajian ya, satu pengajaran untuk meluruskan teman-teman kita Karisteng yang isi otaknya itu blek utak ya. Jadi terima kasih yang sudah support, mudah-mudahan panjang umur dan selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Silakan buat teman-teman Karisteng, silakan. Gila ya. Gimana? Suaraku kecil ya Ustaz? Bagus, suaranya bagus. Soalnya aku mau nyanyi lagu rohani. Oh, rohani. Emang kedengeran? Nyanyi rohani emang kedengeran? Ya silakan Bang 76, silakan sini naik kita ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang mau disampaikan silakan Bang 76. Silakan sini. Baik Muslim ataupun Kristen ketika berpendapat silakan ya. Negara kita negara demokrasi yang membebaskan kita untuk berpendapat, silakan ya. Oh terima kasih lagunya Bang Penginjil, Masya Allah lagunya luar biasa ya. Makasih. Ya. Bener-bener Ayamnya Ustaz, ayamnya ayam. Lagunya sangat mendayu. Give ayamnya Ustaz. Hati ya, iya. Masya Allah luar biasa. Ya disambut Ya, Bang dulu itu. Bang Rerira monitor Bang Rerira. Oke terima kasih Ukti Siti Aisyah. Bang Rerira monitor, selamat pagi menjelang sore, malam, siang dan pagi sore lagi. Bang Rerira monitor Bang. Oh ya silakan Bang Turnip. Bang Turnip sini, silakan naik Bang Turnip. Ayo silakan sini kalau mau berpendapat. Ayo silakan sini, jangan malu-malu. Ayo. Bang Rerira monitor, Bang Rerira. Abangku. Kalau tidak respon saya hitung 1 sampai 1000 nih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Ya kita hitung bareng-bareng ya 1 sampai 1000 ya Bang Rerira monitor. Ya 1.000. 1000. Ya Allah. Ya sini Bang 76 sini kalau Anda mau berpendapat silakan. Komal saya sangat terbuka. Silakan. Mau berpendapat apa silakan. Barangkali bisa menjadikan masukan gitu. Kalau Anda Muslim itu sebuah masukan yang barangkali bisa menjadi edukasi teman-teman yang lain. Buat teman-teman Kristen juga barangkali silakan. Kalau mau bertanya aja silakan. Kalau misalkan tidak mampu, tidak memiliki literasi, tidak mempunyai referensi, tidak punya mentalisasi untuk berdiskusi, silakan bertanya saja. Ayo silakan. Bunda Jumriyati, selamat pagi Bang. Kok abang gimana sih Bang Penginjil ini?
Tadi bilangnya Bunda, sekarang Bang. Iya, Bunda Jumriat di monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kepencet ya. Oh, apa? Oh, kepencet toh. Kepencet ini. Emang apa nih saya kepencet? Kepencet apa nih, Ibu? Hah? Iya. Siap, Bunda. Terima kasih, Bunda. Oke, silakan buat teman-teman. Ya, bantu tab-tabnya juga ya. Iya Pak Ustadz ya. Yang saya herankan ini kenapa ya Kristen menentang perkataan Yesus loh. Gak mau dengar-dengaran. Loh, bukannya mereka itu pengikut Kristus, gimana sih Bang? Penginjil ini jangan fitnah, Iya. jangan fitnah. Tetapi setiap perkataan Yesus mereka membangkang loh. Bahkan mereka menentang. Bang, penginjil tidak mengerti. Anda tidak mengerti. Sudah, Bah, saya udah Dirimu ada tidak Roh Kudus. mengerti. Udah ada Roh Kudus saya. Ya, selamat pagi, Abang mainkan dia. Waduh, wih, Abang mainkan dia. Wih, waduh. Lagi nyapu Bang, Ustadz. Bang lagi nyapu, mana dijambak. Ya, buat teman-teman Kristen daripada kejang-kejang di bawah, daripada kelojotan di bawah, daripada kepanasan di bawah, masih mendingan kepanasan di atas. Silakan, ayo. Tapi ini Ustadz, nah, host aku masih bingung. Ini kan aku membaca di dalam biografi kekristenan. Yang saya utamakan tentang Paulus, yang mana Paulus ini kan sebagai pendiri kekristenan. Nah, di saat saya membaca biografisnya, ciri-ciri Paulus ini cebol, Bang. Apa benar? Ya, cek. Lanjut. Iya, apakah benar? Pertanyaan saya, apakah benar Paulus ini cebol, Bang? Nggak boleh menghujat. Muslim Saya kan membaca. sesuai dengan pengajaran guru kita, Muslim tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menambahi, tidak boleh juga menyimpulkan, tidak boleh keluar dari itu. Gimana itu? Gimana? Apa itu valid datanya? Riwayatnya apa dari riwayat Abu Ini- Bom, riwayat Abu Bom Ini sahih loh. yang diriwayatkan dari Abu Abu Abu-abu. Agatha gitu loh. Ini sahih loh, situs Sahih. biografi tokoh kekristenan. Nah, ini saya terutama kepada Paulus. Di sini tertulis ciri-ciri Paulus ini cebol ya. Apakah benar Paulus ini cebol? Ya, silakan tunjukkan datanya. Kalau tidak tunjukkan datanya, saya blokir permanen. Kaki bengkok. Terus burung seperti kakak. Pertanyaan saya, apakah benar? Valid nggak itu datanya? Valid nggak? Sangat valid, sangat. Saya lagi noise ini di sini noise saya. Ini kenapa Sama, Bang. teman-teman Sama, Kristen? sama. Iya. Jangan-jangan karena takut Paulus itu cebol, mereka itu tidak mau naik, malu gitu. Ternyata Iya. utusannya Cacat, itu Bang, cacat. cacat ya, iya. Pendek, kakinya bengkok. Mana ada perempuan yang mau kaki bengkok, terus bicaranya gagu, mata buram, terus diangkat jadi rasul.
Tongkar naik Tongkar. Kamu masih jadi sales salib saja Tongkar. Wah, ini lebih gawat lagi Ustadz. Yang apa? Di dalam Matius 2:13 sampai 23. Nah, ini nih, belajar tentang sejarah Yesus. Yesus kan pernah pergi ke Mesir bersama ibunya kan? Yang mana kita ketahui bahwa di Mesir itu dikenal sebagai ilmu magicnya, ilmu sihir. Nah, di sini ada timbul pertanyaan, apakah benar Yesus pergi ke Mesir untuk belajar ilmu sihir? Nah, itu pertanyaannya. Penasaran loh saya ini. Kok mirip mak lampir belajar sihir? Nah, itu pertanyaannya. Dia kan Tuhan. Dia kan Tuhan katanya. Kata Kristen, Ustaz. Tapi kok Tuhan belajar ilmu sihir? Itu gimana Pak Ustaz? Buat apa itu ilmu sihirnya? Nggak tahu lah. Mungkin buat itu Timotius 5:3 janda-janda atau apa. Iya, hanya ajaran pagan lah ya, hanya ajaran pagan yang meyakini, yang mempercayai kalau Tuhannya itu turun ke bumi, terlebih lagi dilahirkan ya. Karena apa? Di saat Tuhan itu turun ke bumi menjadi makhluk, maka gugurlah ketuhanannya tersebut. Aduh, saya lagi noise anak-anak. Lanjut Bang Sam, lanjut. Noise di sini juga Ustadz, hujan. Itu Ustadz di Soundcard kan ada tulisan The Noise kan? Aktifkan aja The Noise. Udah sih, udah. Kedengaran ya? Suara-suara dari ini, luar mic. Iya, karena suaranya ini bukan suara rohani ya. Dari langit. Ini momot saya lagi sibuk ini. Lagi tidur kayaknya ini, ketiduran. Jadi biasanya rajin nih jambak-jambaknya. Di tempatku apa hujan Ustaz, jadi noise. Hujan apa? Air hujannya? Duit. Iya, Bang Surya monitor. Selamat siang Bang Surya. Selamat siang Bang, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muslim ya. Ada yang mau disampaikan Abang? Iya, tadi saya dengar cerita-cerita soal Iya. Paulus tuh ya.
Iya. Ya, sebenarnya saya nggak gitu apa ya, nguasain Bible ya. Cuma saya heran aja gitu kan, ada tuh kisah Yesus ya difilmkan ya, kan ada Iya tuh. betul. Iya betul Abang. Kemudian di kisah itu kenapa ya nggak pernah gitu diceritakan kisah Paulus gitu ya, atau tersendirilah Paulus sebagai apa ya, sebagai rasul atau apa gitu ya. Jadi heran aja, padahal kan ini Paulus ini termasuk tokoh yang apa ya? Iya, tokoh penting dalam Ya, tokoh kekristenan. penting lah dalam umat Kristen gitu ya. Tetapi kenapa ya nggak pernah diceritakan gitu atau difilmkan gitu ya? Nah Mungkin itu Bang. abang-abang bisa menjawab ini. Nah itu Bang, kita pun lagi nyari. Tetapi dari pihak-pihak yang ya nggak ada urat malunya, mereka nggak mau filmkan gitu Bang. Kan yang ketawa turunkan ya, menghujat. Iya, yang mana tadi saya sudah bacakan apa ciri-ciri Paulus, matanya buram, bicaranya gagu Bang. Itu kalau baca temanya gini Bang, Kristen gitu. Iya, serius Bang, gagap dia. Nah, terus pendek dia, cebol. Nggak tahu cebolnya tingginya berapa, bisa 100 cm atau 80. Itu udah pakai sendal ya. Masalahnya gini Bang, kan seorang nabi pun ya, seorang Yesus pun yang dituhankan itu difilmkan gitu. Ada sosok, ada gambar, ya dengan kondisi rambutnya sebahu gitu ya, tingginya berapa gitu kan, ada gitu kan, ciri-cirinya seperti apa gitu. Iya Bang. Sampai Masa sekarang masa mau Kenapa? filmkan, Iya, masa iya. mau filmkan dengan ciri-cirinya kan cebol. Nanti dikira film itu ada tuh di Lord of the Ring ya. Oh iya. Wah, nabi saya apa rasul kami nih, kok cebol tuh. Itu ya aku lagi nyari juga Bang, referensinya, latar belakang tentang Paulus. Filmnya pun nggak ada, nggak mau difilmkan. Mungkin malu Bang. Kalau kita kan ada Nabi Muhammad nih, perjalanannya dikisahkan, biografis beliau. Tapi herannya Paulus yang mereka percaya sebagai rasul, tidak ada loh mereka menceritakan tentang Paulus, asal usulnya. Benar kan? Iya benar. Kita Ada harus apa tahu. loh? Tanda tanya loh. Harus tahu lah sosok yang kita imanin ini seperti apa kan, sebagai pengajar, sebagai guru, Benar. gimana pengajarannya gimana gitu kan. Ya sedangkan Yesus sendiri aja ada itu difilmkan pengajarannya seperti apa gitu. Jadi Iya. ya seorang Paulus seharusnya ada juga gitu biografinya, keturunannya. Tapi kalau Benar. keturunan sepertinya nggak ada ya. Ada Bang. Oh ada juga. Iya, Kristen. Botol semua. Maksudnya Pernah aku Pak. silsilah Sebelum abang Iya. Sebelum abang bertanya, aku pernah masuk di roomnya Kristen. Aku tanya Bom tentang apa yang abang tanyakan tadi. Langsung aku di-kick Bang. Gak sempat bernapas. Padahal kan tujuan kita tanya baik-baik kan, tentang biografis Paulus. Kalau di Islam kan ada biografis tentang Nabi Muhammad. Iya Nah, benar-benar. di kekristenan ada enggak? Karena Paulus ini adalah tokoh penting loh di dalam kekristenan. Malah saya dibilang penghujat. Iya. Akhirnya nggak bisa jawab mungkin ya atau gimana ya? Kok jadi apa ya? Kan Malu, ada juga. Bang. Iya. Kan di surat-surat Paulus itu kan ada tuh ya kepada oh bukan ya surat Matius atau surat apa gitu menceritakan tentang pengajaran Paulus itu yang membatalkan Taurat mungkin Bang ya. Ya, kalau abang mau tahu lagi tentang Paulus itu ada bukunya Bang. Aku ketik ya di typing ya. Oh boleh.
Soalnya Bang pernah terjadi di sini loh. Itu sakitnya hostnya sendiri. Kita berbicara tentang Paulus, ujung-ujungnya kita kena pelanggaran, ke ban akun kita. Oh iya, berarti sudah Sensitif sekali ya. Sensitif sekali ini tok-toknya Bang. Iya. Algoritmanya Nah, itu, Bang. sudah dibaca berarti. Iya. Itu Bang judul of Paul ya, bukan Paulus, Paul. Oh itu. Oh itu Iya, film. Itu film apa buku? Buku. Oh begitu. Act of Paulus. Ya oke. Bukan Paulus ya. Act of Paul tuh. Acting. Oh, Act of Paul. Jarang tuh Kristen membahas tentang asal usul kekristenan, dari siapa yang membangun atau membuat satu ajaran ini. Nah, kita cari tahu biografisnya. Coba kalau Nabi Muhammad, mereka tahu loh. Oh, Nabi Muhammad gini. Bahkan tentang rumah tangga Nabi Muhammad mereka pun tahu. Langsung enter otaknya Bang ya. Encer. Nah, Yang tadi ditanya beku. Paulus. Beku. Disiram air panas langsung encer. Nanti ditanya tentang Paulus, nge-freeze lagi otaknya. Iya. Soalnya kan ada juga tuh kisah-kisah di Bible tuh, pernah saya baca juga tuh kan, yang sewaktu dikatakan bahwasannya ini waktu di sidang atau gimana tuh ya, si Paulus mengatakan bahwa Yesus itu hidup gitu. Pada saat ada Itu di perselisihan setelah KPR 25 nomor 19. KPR Di ya kisah para monyet ya. 25 nomor 19 itu Bang. Nah, dengan pasti Paulus mengatakan bahwa Yesus tidak mati. KPR tuh ya, KPR. Ya, jangan tulis KPR Bang. Nanti muncul kredit rumah loh. KPR 25 ya. KPR 25:19 benar. Iya. Itu kan masih menceritakan kisah Paulus tuh kan. Iya. Emang itu catatan dia, Bang. Catatan dia ya. Iya. Kisah para Korintus, rasul. Roma. Oh begitu. Galatia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan catatan Iya, dia Abang. surat-suratnya. Abang tulisnya jangan KPR, nanti munculnya kredit rumah nanti. Abang nanti didatengin nama ini sama sales nanti. Pernah Bang, aku ketik tuh. Lagi diskusi kan. Aku ketik search. Wah, muncul kredit rumah, siapa yang mau kredit? Itu artinya di perjanjian baru tuh Bang ya. Iya. Wahyu, KPR, Wahyu ya. Korintus. Itu surat-suratnya yang paling parah itu di Roma dan KPR itu. Kisah Apostolos. Karena di Kristen tidak ada kata rasul, Bang. Makanya kita sering bilang kisah para monyet, kisah para botak. Dan kita juga tidak pernah mengatakan ayat, tapi nomor sekian. Ya, artinya itu yang dituliskan Paulus termasuk ayat-ayat itu Paulus sendiri gitu ya menuliskan. Buatan dia sendiri, Bang, untuk apa yang bilang ya, istilahnya mencari jemaat gitu, Bang. Iya. Membodohi orang yang kalau kita membaca di Galatia ya, nah itu Galatia atau Korintus itu kumpulan orang-orang, maaf ya, BODOH yang gampang sekali didoktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Oten barusan datang bang ke rumah ini ngamen. Ganggu aja. Biasa kalau gini-gini kan dia, bang pinjam uang, katanya. Pinjam uang. Kirain ngamen, lagunya Tuhan tidak berubah. Ya ngamen, anggap aja ngamen dia kan, masalahnya pinjam uangnya sampai setiap minggu. Terus kamu bayar, pernah ditanya sama istri saja, ya bilang, aku tagih ya, coba ya, ingin tahu reaksinya gimana. Terus ditagih sama istri saya kan, dia bilang, mas waktu itu pinjam sama bapaknya, sering pinjam, sudah dibayar belum? Loh, saya kira pinjam itu adalah minta dikasih katanya. Botol. Oten begitu. Pinjam itu, kan, itu dikira artinya dikasih. Manusia dibilang Tuhan. Allahu Akbar. Perumpamaan, Bang. Oh, perumpamaan. Ini Oten perumpamaan, ya Allah. Ada aja Oten ini ya. Pinjam dibilang kita ngasih. Artinya dia minta, terus kita kasih, dia bilang. Itu katanya bahasa halusnya katanya, bahasa apa perumpamaan katanya. Betul, perumpamaan dia bilang. Botol ya Allah. Nah, kalau benar-benar ngasihnya? Nggak tahu kalau dia minta apa. Kalau dia minta, apa dia minta itu artinya ngutang, saya nggak tahu dibulak-balik. Otengan dibulak-balik. Kan ada ayatnya, Bang. Kan ada itu. Kasihi sesamamu, berarti sesama anggur asam. Ya, tapi kita tidak heran juga kalau Tuhannya Oten kan punya hutang juga gitu. Ada ya, Bang? Ada. Dia nggak sampai sekarang belum percaya saya. Ada lah, Islam nggak boleh menghujat. Jadi ternyata Tuhannya Oten nggak punya utang, dia bilang. Lucu, dia bilang Tuhannya nggak punya utang. Ini hutang Tuhan, saya punya datanya nih. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Ngapain Tuhan ngurusin surat cerai lah? Tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku? Allah penagih hutangku, dia punya hutang, dia bilang Tuhan. Dia saya 50. Dia saya 50 nomor 1 itu. Kok utang dia. Aduh. Ada aja Oten ini. Itu tadi Bang ini bagus itu. Oh, ada Bang Juma bagus itu, Bang. Bang Realdi. Oh, bagus itu. Oh, itu sudah 3 selangkah lagi itu. Iya. Tadi selangkah lagi kita kalau baptis api. Kalau Bunda Nora ini masuk terus bisa ya tuh. Ya nggak tahu, kayak ya Bunda Nora kan mau alap tuh kan. Itu kalau Bang siapa? Bang Juma bagus itu. Kita mau menyadari dia, melangkah lagi, selangkah lagi. Tapi yang rocos di atas tuh, si nenek sihir tuh. Jadi tugas kita nih punya tugas masing-masing gitu kan. Ada startingnya, ada playernya, ada finishingnya kan gitu. Oh, bagian finishing siapa kan gitu. Ya, tukang kompor siapa? Tukang kompor siapa kan ada tugas-tugas. Gitu ada tugas kita nih. Jadi tim kita sempurna gitu kan. Kalau Oten kan nggak bisa. Ya? Kalau Oten nggak bisa kan. Ribut aja Oten dengan Oten. Oten bagaimana bisa sempurna? Mereka sendiri aja cakar-cakaran, saling bidatkan, saling sesatkan. Allah. Bagus itu Bang Laldi ini. Jalan otaknya gitu ya. Iya Bang, syukurnya ya otaknya di bagian atas Bang. Kalau bagian dengkul ya udah selesai itu. Ya cuman kadang-kadang ya mereka itu secara hati nurani ya, secara fitrah ini memang dia tahu Tuhan ini esa gitu. Tuhan itu tidak seperti yang digambarkan mereka, dia berupa wujud, dia beranak dan lain-lain. Pasti secara naluri ini fitrahnya seperti itu. Gitu loh. Cuman tadi kenapa dia masih Kristen? Karena itu banyak kendala dalam eksternal. Mungkin dia pengaruh
bagaimana dengan anak-anak saya nanti, kan sifat manusia ada seperti itu kan, ada malu, ada ego, bagaimana dia menghadapi anak-anaknya, menghadapi apa istrinya, keluarganya, lingkungannya, banyak itu kan, pekerjaannya, itu banyak faktor-faktor itu. Nah, selama dia masih bisa dikalahkan itu ya memang susah. Tetapi secara hidayah dia sudah dapat, tinggal jemput aja kan. Iya benar. Padance itu kan bertahun-tahun dia kan ingin menjadi muslim ya kan. Iya. Nah setelah dia pensiun dari dosen dari ASN, dia baru dia masuk muslim. Karena apa? Ketika waktu itu dia memang ada masalah dengan pekerjaannya, bagaimana nanti itu kan, bos-bosnya, keluarganya. Betul, setelah pensiun pun ternyata dia diusir kan dari rumahnya sama keluarganya, sama anaknya, ibunya kalau tidak salah, seperti sama istrinya kan gitu. Waktu itu dia masih kerja, tidak mungkin dia meninggalkan keluarganya. Nah setelah pensiun akhirnya dia berani meninggalkan, setelah diusir dia pun berani gitu meninggalkan. Dia mau alap langsung diusir gitu, dia tinggalkan aja, nggak masalah kan, nggak ada beban pikirnya. Bang Raldi ini sepertinya punya masalah itu kelihatan. Iya bang ya, keluarga mungkin kendalanya itu aja bang. Banyak sekali yang mau ya dalam keimanan, mau mualaf gitu. Kendalanya pasti itu keluarga. Entah dari rumah tangga atau dari keluarga, ini dari orang tua gitu. Iya pasti itu, ngeri itu. Kalau bicara warisan, tambah lagi ribet. Nanti dicoret dari ahli waris. Iya, nggak dapat babi bang. 15 ekor loh. Allahu Akbar. Kalau babi di Papua, ini saya punya saudara di Papua ini ya, juga dinas di sana. Mahal katanya, bisa 30 juta, 25 juta babi. Mahal bang. Itu bom aja bisa tembus ratusan juta bang, bom. Oh, bom nggak laku itu, masalah bau bom. Dia tuh babi makan babi, itu bom namanya. Ya Allah, hotel sepi di mana-mana, masalah luar biasa. Nah inilah efeknya bang. Kenapa dulu saya sering menegur Bang Zuma. Bang Zuma tolong jangan mualafkan orang lagi Bang Zuma. Jadi kata beliau, nanti diternak lagi. Jadi sama dengan saya, berarti saya nggak senang sama Bang Zuma. Ini gara-gara itu aja satu ini Pak. Bang Zuma mualafkan lagi. Iya. Saya loh bicara langsung sama beliau. Bang. Oh gitu. Saya surat Bang, tapi nggak direspon Bang sama Bang Zuma. Aduh, saya bilang Bang Zuma itu. Ku panggilkan Daeng, ya kan? Kita sama-sama. Daeng, ya cobalah jangan mualafkan orang lagi. Kesian kami ini. Komal sepi. Apa kata beliau? Udah nanti di ternak lagi. Allah. Nah sekarang kita ngapain Bang? Iya nganggur gini gara-gara Bang Zuma ini. Iya maksudnya WC. Nah itu ada tamu Bang, WC. Kok WC namanya? Iya kan Bang Zuma ini kan apa ya? Maksudnya gini, saya kan ketika mengkritik Bang Zuma, nah kan tentunya kita harus kasih juga solusinya Bang. Aduh di mute dulu, oi. Bang WC, di mute dulu lah. Host di mute host. Atau mau bisa Bang WC nggak ngomong? Makasih. Jadi gini, kan kita nih kalau mengkritik itu kan harus membangun. Nah ketika kita mengkritik Bang Zuma, janganlah Bang Zuma, dia bilang setiap naik orang dimualafkan, setiap naik dimualafkan. Kan kita bolehlah melarang atau kasih masukan, tapi kan harus ada solusi. Apa solusinya katanya Baal aku rasa Bang Zuma kan gitu. Gini Bang Zuma, boleh mualafkan, tapi jangan oten.
Ambillah yang lain. Dari Hindu, Buddha, dia bilang Konghucu, ateis, atau apalah gitu loh. Jangan Oten. Kalau Oten mau mualaf, jangan bilang. Ya, kalau menurut saya tidak apa-apa sih. Yang penting jangan Protestan lah. Kalau Katolik tidak apa-apa kan. Oh iya, Katolik boleh. Katolik. Advent tidak ada masalah. Kalau Protestan janganlah, biarin mereka. Biarkan aja lucu mereka. Iya, pastinya harus selektif lah. Jangan dihabisin semua gitu. Nganggur lah, komal-komal. Habis, sepi sekarang. Gak ada hiburan kita. Gak ada hiburan. Pasti Yohanes 1 ayat 1 aja kan kita ini. Tahu. Sampai mati. Sampai. Ujung-ujungnya kita diskusi jam-jaman. Ujung-ujungnya yang keluar Yohanes 1 ayat 1. Itu aja oten di mana-mana ya Allah. Kayak tadi kan, si mak lampir itu. Sama larinya Yohanes 1. Pasti saya bilang nanti ujung-ujungnya Yohanes 1 itu. Oh, oten ya Allah. Tadi pas dia bilang gitu Yohanes 1, langsung aku garuk kepala itu. Iya tadi Itu saya jalan juga. terakhir itu bang. Jalan cari. Ada jalan lain. Setelah mentok pasti Yohanes 1 itu. Itu solusi terakhir. Jurus pamungkas. Allahu Akbar. Ya Allah, oten. Lucu ya oten. Nyerocos saja. Ternyata bukan ini aja ya, bukan laki-laki aja oten nyerocos ini ya. Perempuan juga ya. Nyerocos gitu. Itu katanya nih kenapa oten itu kan suka nyerocos. Waalaikumsalam. 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 Ini ada cerita bang, ini izin sebentar ya bang Ivan saya. Nanti gini, kenapa oten nyerocos? Ini dari mualaf nih, mualaf ngomong gini katanya bang Anggur katanya. Kenapa teman-teman oten suka nyerocos katanya? Kakak saya ini masih Kristen, masih Katolik katanya dia bilang. Dia kerja di peternakan babi itu gitu dia bilang. Nah saya ke sana itu betul bahwa dia oten suka nyerocos ini apa katanya di babi itu semua babi itu ada air liurnya katanya dari hidungnya itu, ya kan? Air liurnya itu masuk ke mulut. Nah, karena babi itu nggak punya tangan. Jadi caranya menghilangkan liurnya itu gimana? Ya tadi dengan cara apa? Nah ini oten nih.